eh, negara kita ini butuh sumbangsih pemikiran, tenaga dari para generasi mudanya, dan yang bisa berbuat banyak ke depan untuk negara ini bisa lebih baik lagi, itu adalah tergantung pada generasi muda yang sekarang ini. Dan barang siapa yang punya kedudukan, jabatan, maka bersedekahlah dengan jabatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, senang sekali saat ini Rumah Cerita berada di kediaman seorang yang sangat inspiratif. Beliau adalah cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan ketua GP Ansor Kabupaten Mojokerto. Juga beliau saat ini menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Mojokerto. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah Gus Haji Muhammad Albara LCM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi perjalanan panjang ya Gus, kegiatannya banyak, padat sekali. Alhamdulillah, dari Jakarta ini. Dari Jakarta langsung di sini. Ngapunten ini mengganggu waktu ya berarti Gus. Tidak apa. Oke. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Oke. Semuanya baik. Kegiatan terus setiap hari seperti ngoten nggih Gus? Kegiatan insya Allah hampir setiap hari pasti ada kegiatan. Ini tadi juga habis dari Jakarta ngisi Cahaya Ilahi kalau nggak salah di E-News TV. Terus bagi waktunya terus pundi nih kok? Kan ada tugas negara ini, kemudian juga ada tugas domestik, tugas negara yang di sini gitu maksudnya. Apa ya? Kalau saya alhamdulillah, kalau jadwal saya sudah sampaikan ke teman-teman ajudan saya, paling tidak satu hari itu maksimal 5 acara lah, 5 agenda acara. Karena saya juga harus membagi waktu ketika nanti saya harus mengajar di pesantren. Itu kan pasti setelah maghrib dan setelah subuh. Jadi kalau 5 acara itu kira-kira selesai di atas jam 12, jam 2, jam 3 nanti saya bisa istirahat. Terus maghribnya saya setelah maghrib bisa ngajar ngaji di pondok, di pesantren. Berarti anak-anaknya nggak ada yang protes kan? Anak-anak alhamdulillah protes sebenarnya. Anak-anak alhamdulillah protes, cuman dia bisa memahami. Jadi saya juga merasa bangga dengan anak-anak saya yang anak saya ada 4. Yang pertama mondok di Kudus di Yanbu kelas 4 SD. Yang kedua masih TK. Yang ketiga masih umur 4 tahun. Yang keempat masih umur 2 tahun. Ramai sekali itu. Ya. Tapi yang di rumah kan hanya 3. Dan selalu tanya kemana lagi kalau mau berangkat itu. Anaknya tanya kemana lagi, ke kantor. Cuma tanya gitu saja. Terus salim, dia minta salim, minta dicium pipi kanan, pipi kiri, sudah. Nanti saya datangnya ya agak malam gitu. Dan saya berangkat pasti saya pamitan sama anak-anak, sehingga anak-anak merasa seperti seperti tidak dihiraukan begitu ya. Jadi nggak merasa bahwasanya tidak dihiraukan. Saya selalu pasti pamitan kepada anak-anak dan kepada istri setiap akan mau keluar rumah. Dan teman-teman, luar biasa sekali Gus Bara ini, karena di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa mengurusi sebagai wakil bupati, kemudian juga pengajar, ketua yayasan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, beliau juga baru saja
Ya. Ya Gus, meraih gelar doktor. Iya. Selamat Gus. Terima Gelar kasih. doktor ilmu Filologi filologi di Universitas Pajajaran. di Universitas Pajajaran. Masih sempat nih. Iya, sebenarnya saya sudah mendaftar S3 kan sebelum nyalon bupati, nyalon Wakil pilkada bupati, gitu. Sebelum pilkada saya sudah S3 dan sudah selesai sebenarnya, cuma tinggal nulis saja. Terus terhambat COVID Iya. 2 tahun itu, jadi juga terus ada kampanye, jadi sedikit terbengkalai. Lantas kemudian alhamdulillah kurang lebih 1,5 bulan yang lalu saya bisa menyelesaikan gelar S3 saya. Berarti beliau itu semangat belajarnya itu tinggi sekali ya. Iya, karena terilhami oleh orang tua yang selalu mensupport. Nah, ngomong-ngomong orang tua nih Gus. Oke. Saya itu penasaran bagaimana sih Gus Bara itu dibesarkan. Iya. Bagaimana masa kecilnya Gus Bara? Apakah sama seperti anak-anak yang lain main kelereng, Iya. ngejar layangan putus kayak Kelihatannya saya masa kecil ini agak sedikit kurang bahagia kelihatannya. Karena sejak SD saya sudah pesantren. Wow. Jadi kelas 1 SD sampai kelas 4 saya mondok di Al Munawariyah Malang. Malang, Buru Lawang Malang, di bawah asuhan Kiai Maftuh. Di situ pondoknya ketat, tidak bisa keluar, dan semuanya kegiatan dilaksanakan di dalam pesantren. Kemudian kelas 5, kelas 6 saya pindah ke Pasuruan di Selorawan, di Beji. Pondoknya namanya Nurul Kudus. Di situ di bawah asuhan Kiai Mas'ud, dan di situ pondoknya tidak seketat Al Munawariyah, agak bebas. Nah, di situ saya merasakan bahwasannya masa anak-anak saya pada waktu itu, masa kekanakan saya di situ terasa. Karena agak bebas pondoknya, tidak terlalu ketat seperti Al Munawariyah. Jadi saya di sana bisa main kelereng, bisa main petak umpet, bisa main seperti layangan, sepak bola, dan seterusnya seperti anak-anak pada umumnya. Dan kan pondok ini kan bertetanggaan dengan masyarakat sekitar, sehingga saya bisa main juga dengan masyarakat sekitar. Dan setelah itu MTS saya di pondok sendiri di Amanatul Ummah. Terus MA saya di Amanatul Ummah. Terus saya daftar beasiswa ke Mesir, alhamdulillah keterima. S1 saya selesaikan di Mesir. Terus S2 saya di Pajajaran, S3 juga di Pajajaran. Berarti masa kecil tidak dihabiskan di rumah ya Gus? Masa kecil saya kelihatannya lebih banyak di luar rumah daripada di rumah. Tapi kan juga bahagia Gus, artinya kan kita bisa mendalami ilmu agama sejak dini kan ngoten. Ya, alhamdulillah seperti itu. Ini diterapkan ke anak-anak juga ya Gus? Iya, jadi saya merasa bahwasannya lingkungan yang ini perspektif saya pribadi. Saya merasa bahwasannya lingkungan yang cocok untuk mendidik anak di masa kecil, di masa kanak-kanak itu lingkungan pondok pesantren. Dan kalau di luar pondok pesantren itu sekarang sudah mengkhawatirkan, apalagi pengaruh HP, pengaruh globalisasi yang sulit untuk dibendung dan seterusnya. Ini menurut saya pribadi, dalam pandangan saya, lingkungan yang representatif untuk mengembangkan anak itu ya satu-satunya di pesantren. Oleh karena itu saya berpikir bahwasanya saya dulu juga waktu masa kanak-kanak di pesantren, anak saya juga harus begitu. Jadi masa kanak-kanaknya mereka harus ada di pesantren. Dan bukan upaya balas dendam ya Gus? Bukan. Saya tidak balas dendam, dan saya merasa juga di pesantren juga mereka cukup bahagia.
Tapi kan banyak orang yang berpikir, oh mondokno anak sik cilik gak gelem melok ngeramut wong tuane ini dilepas tangan kan ngoten Gus. Mungkin ada yang seperti itu. Nggih. Cuman kalau saya pribadi bukan kemudian tidak mau ikut merawat ya. Nggih. Cuman karena lingkungan yang representatif bagi mereka itu ya ada di pesantren. Sempat anak saya yang mondok di Yanbu di Kudus itu waktu Covid pulang. Waktu Covid pulang dia sudah dapat hafalan kira-kira 4 juz. Jadi awal-awal Covid, jadi kira-kira kelas 2 SD mungkin. Naik kelas 2 SD. Apalnya sudah 4 juz. Itu diminta oleh pihak pesantren nggak usah ditambah, yang penting dipertahankan. Nah, kita sudah mempertahankan sekuat tenaga kita, subuh dibangunkan, maghrib disuruh ngaji dan seterusnya. Tapi ya karena memang lingkungan yang tidak mendukung, sehingga kemudian 4 itu alhamdulillah masih bertahan, tapi tidak menambah. Nah, itu lantas kemudian ketika pesantren sudah mengumumkan untuk bisa kembali ke pesantren, terus saya kembalikan ke pesantren dan kelas 3 dia, kelas 3 sekarang masuk kelas 4. Alhamdulillah saya pikir sudah hafalannya sudah 10 juz. Jadi saya melihat bahwasanya ya untuk kemudian proses berkembangnya anak itu ya lingkungan itu punya pengaruh yang sangat besar. Ya. Berarti tidak ada dari Gus Bara sendiri tidak ada rasa penyesalan gitu dimondokkan dari kecil, tidak merasa terbuang. Enggak, saya merasakan menurut saya kehidupan yang indah itu ada di pesantren, yang mungkin tidak bisa didapatkan di luar pesantren. Ya. Jadi di dalam pesantren itu kita belajar segala hal, belajar mandiri, belajar mengurus segala sesuatunya itu dengan tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang lain, dan itu menurut saya berbeda dengan berada di luar pesantren. Dan juga kalau di pesantren itu kita belajar bermasyarakat, karena itu lingkup kecil dari Indonesia. Kecil. Saya pikir pesantren itu miniatur kehidupan. Iya. Miniatur kehidupan sebelum kita masuk pada miniatur kehidupan yang nyata. Itu ada di pesantren. Karena kita belajar banyak hal. Kita harus belajar dengan orang yang mungkin tidak sefaham dengan kita, berseberangan paham dengan kita, dan seterusnya. Dan luar biasanya sekarang itu kan pesantren-pesantren sekarang sudah mulai berkembang, Gus. Santri-santrinya juga sudah mulai sudah mulai muncul. Nah, menurut Gus Bara sendiri, peluang santri masa kini ini kenapa, Gus? Peluang untuk santri dan tantangannya apa? Kalau sekarang ini di era globalisasi ini, saya kira semua orang berhak melakukan persaingan, termasuk santri juga harus bersaing di era globalisasi yang seperti ini. Dan menurut saya memang tantangan masyarakat pesantren itu adalah ketika kemudian mereka harus bersaing di luar pesantren. Dan alhamdulillahnya itu bisa kita atasi ketika di pesantren anak-anak Amanatul Ummah ini khususnya kita bekali dengan ilmu yang dimana kemudian dapat menjadikan dia bersaing nanti ketika mereka berada di luar pesantren. Jadi alhamdulillah ini contoh kita berbicara tentang pesantren dalam lingkup bagaimana dia bersaing di era globalisasi ini dengan orang yang ada dengan mereka yang ada di luar pesantren.
kita ambil contoh di Amanatul Ummah. Karena semua santri, saya yakin tidak semuanya pasti menjadi kiai. Jadi dari santri-santri yang mondok itu pasti mereka punya cita-cita yang berbeda-beda dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, di Amanatul Ummah ini, contohnya di pesantren saya ini, mereka sudah di sejak kelas 12 itu sudah diarahkan mana spesialisasinya dan mana minat bakatnya kemana. Jadi bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama, kita di kelas 12 ini kemudian kita drill mereka dengan ada namanya faslul khos, kelas yang khusus dikhususkan untuk mereka melanjutkan studinya ke Mesir, ke Sudan, ke Maroko, ke Syria dan seterusnya. Dan bagi mereka yang tidak ke situ arahnya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi yang lainnya, kita juga mengarahkan ke sana. Sehingga kemudian alhamdulillah pada tahun ini hampir kurang muridnya ini di atas 95% lah, mereka semua diterima di universitas yang mereka kehendaki. Hampir semuanya melanjutkan. Bahkan kemudian masuk berita NU Online, ada salah satu santri kami yang keterima di 11 universitas, tapi tidak diambil karena dia mau kuliah di Amerika. Dia ambil yang di Amerika. Artinya santri ini sebenarnya bisa bersaing kok. Hanya saja kemudian bagaimana kita membekali santri-santri ini untuk bagaimana mereka itu percaya diri ketika mereka berada di luar pesantren. Artinya berarti pesantren juga harus menanamkan jiwa kompetitif terhadap santrinya, ngoten nggih Gus? Sepakat. Karena kalau tidak begitu kan kebanyakan kalau dulu santri itu kan terkenal wis ngliane. Iya. Kita ini kan di era reformasi, era globalisasi. Jadi Nahdlatul Ulama ini tidak seperti Nahdlatul Ulama pada masa sebelum reformasi. Jadi dulu itu aksesnya dibatasi kan. Sekarang akses itu terbuka luas. Bahkan kemarin itu dari Akpol, dari Akmil itu juga memberi kesempatan untuk santri bisa masuk asalkan hafal Al-Quran sekian juz. Bahkan juga ada jalur-jalur di universitas-universitas itu juga mendahulukan mereka yang hafal Quran 30 juz tanpa tes, bisa memilih fakultas yang mereka inginkan tanpa tes, bahkan kedokteran pun bisa. Jadi ini sudah eranya di mana pesantren atau santri ini bisa bersaing dengan mereka-mereka yang notabene bukan lulusan dari pesantren. Nah, oleh karena itu saya kira pesantren-pesantren harus menyambut masa ini atau kondisi yang seperti ini dengan bagaimana santrinya dibekali dengan keilmuan yang mapan, yang dapat bersaing atau kompetitif, sehingga mereka itu percaya diri ketika mereka setelah lulus dari pesantren. Berarti harus memiliki karakter kesantriannya juga tidak boleh hilang. Iya, begitu. Tapi yang karakter yang bagus. Iya, siap. Okay. Kalau Gus Bara, kan dari tadi sudah diceritakan di awal kalau dari SD kelas 1 itu sudah berada di pesantren. Artinya mengenyam dunia pesantren itu sudah lama sekali sampai kemudian di Mesir otomatis jurusannya juga keagamaan, yang berkaitan dengan keagamaan.
Kemudian di sini S2-nya ambil filologi, kedokterannya juga ambil doktoralnya juga ambil filologi. Kenapa kok tidak seperti kebanyakan orang memilih jalur amannya saja, ngoten lho Gus. Milih jalur amannya saya mau di sini gitu. Tapi kok ambilnya jurusan filologi. Apa yang menarik dari filologi, Mbak? Pertama, setelah saya lulus S1 dengan jurusan Fakultas Syariah Islamiyah di Al-Azhar, kemudian sebenarnya saya sempat S2 di Mesir, jurusannya itu filologi. Sempat S2, hanya kemudian saya tidak meneruskan untuk sampai menulis tesis. Jadi beban materi sudah selesai semua, cuman untuk nulis tesis ini tidak saya teruskan karena diminta oleh Abah untuk membantu beliau di pesantren, karena saya pada waktu itu putra yang tertua dan Abah merasa bahwasanya butuh untuk dibantu terkait dengan berjalannya pesantren ini, sehingga kemudian saya meneruskan S2 di Pajajaran dan kebetulan saya kenal baik dengan salah satu dosen di fakultas di filologi itu, dan alhamdulillah bisa diterima di sana dan kemudian saya lanjut S3. Dan pertanyaan tadi menarik, kenapa kok harus filologi, kok tidak yang lainnya? Memang kalau saya pikir masuk filologi itu ya merupakan bunuh diri ya, bunuh diri. Karena orang itu kalau mau kuliah dan memilih jurusan itu yang jelas ininya, yang jelas peruntukannya. Misalkan dia ingin jadi dokter, dia kuliah fakultas kedokteran, lulus sudah pasti dia bisa jadi dokter dan bisa bekerja di bidang kedokteran. Yang informatika juga begitu, yang teknik juga begitu. Lahannya jelas. Ya, lahannya jelas. Kalau filologi tidak jelas. Kan filologi ini lebih pada para peminat-peminat yang mendalami keilmuan ya, atau peneliti atau cendekiawan, ini lebih banyak yang masuk pada dunia filologi. Ini lahan ekonominya tidak jelas filologi ini. Makanya saya bilang masuk filologi ini bunuh diri. Tapi bagi saya banyak hal yang bisa diambil dari filologi ini, antara lain jadi pada masa, sebenarnya filologi ini ilmu yang sudah tua, sebenarnya sudah tua sekali. Masa Yunani kuno sudah ada ilmu filologi ini. Kemudian lebih marak lagi ketika abad-abad 17 di Eropa itu masa keemasan Renaissance. Masa keemasan mereka, dia itu banyak literatur kuno yang kemudian bisa memberikan sumbangsih keilmuan. Mau tidak mau mereka harus mengakses teks-teks kuno itu dan dipelajari. Dan kemudian itulah yang kemudian membangkitkan keilmuan mereka. Terus di Arab ini masuk pada sekitar abad 19 awal lah, dibawa oleh Muhammad Abduh. Arab dikenalkan dengan dunia filologi. Disitulah kemudian mereka mengakses keilmuan, teks-teks keilmuannya para pendahulu mereka. Dan di Indonesia justru malah tertinggal ya, ilmu filologi ini baru merupakan produk baru, hal yang baru di Indonesia ini. Padahal kalau saya lihat teman-teman saya itu yang sedang meneliti disertasinya dan seterusnya, itu banyak temuan-temuan yang sangat luar biasa sekali terkait dengan peninggalan teks pada masa lampau, peninggalan teks kerajaan-kerajaan dulu. Dari situ kita bisa
melihat secara terang benderang bagaimana sejarah satu kerajaan tertentu. Saya punya teman itu merupakan turunan dari salah satu kerajaan di NTB kalau nggak salah itu. Dia punya teksnya, punya bukti-bukti sejarahnya bahwasanya tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah itu masih tanahnya dia, dan seterusnya lah. Banyak hal-hal yang menarik di dalam dunia filologi, terutama ada kaitan erat dengan sejarah-sejarah yang masa lampau. Berarti jenengan ini orang yang mencintai sejarah nih? Kurang lebih begitu, tertarik aja lah. Suka mengkaji ya. Padahal sejarah itu kalau kita orang yang tidak tertarik itu bulat jelimet kan? Ya, karena sejarah ini kan tidak baku seperti matematika, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Jadi menurut versi ini banyak versi. Tapi kalau kemudian kita teliti melalui teks yang asli, teks yang ada pada masa itu, kita menjadi lebih gamblang, lebih jelas. Oh, ternyata pada masa itu pernah terjadi bla 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 bla. Jadi kita mengakses itu melalui ilmu filologi. Kalau tidak salah juga disertasinya juga tentang sejarah KNU-an gitu. Ya, disertasi saya tentang judulnya Naskah Sejarah Perjuangan Kiai Abdul Wahab, edisi teks dan historiografi berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi kira-kira pada pada masanya kepemimpinan Kiai Haji Idham Khalid itu mbah saya diminta oleh beliau, dan itu ada di dalam naskah itu, menulis sejarah terkait dengan Nahdlatul Ulama. Karena pendiri Nahdlatul Ulama pada masa itu yang masih tersisa atau yang masih hidup pada masa itu tidak banyak. Yai Wahab masih ada, mbah saya masih ada, Kiai Asnawi Kudus masih ada. Jadi tidak banyak yang kiai-kiai yang pada masa itu masih hidup, sehingga ada kekhawatiran oleh Kiai Idham nanti sejarah ini, perjalanan panjang berdirinya Nahdlatul Ulama ini tidak tertuang atau tertulis, sehingga kemudian mereka tidak tahu asal usul bagaimana NU ini berdiri. Kemudian mbah saya diminta oleh Kiai Idham Khalid, diminta resmi oleh PBNU pada masa itu untuk menulis sejarah itu. Dan mbah saya kan di awal-awal berdirinya NU kan sebagai Katib Sani, sekretarisnya Kiai Wahab Hasbullah. Lantas kemudian mbah saya dalam naskah itu menyanggupi untuk menulis sejarah NU dengan syair. Dengan syair, lantas nanti kalau ada waktu, kata mbah saya, akan ditulis secara narasi, secara seperti buku. Akan tetapi kelihatannya dari manuskrip yang ada, yang dimiliki oleh mbah saya, belum ditemukan penulisan sejarah secara narasi, tapi adanya dengan syair, dengan bentuk syair. Itulah yang kemudian menjadi bahan disertasi saya untuk saya teliti lebih lanjut, dan itu ditulis, dicetak. Kalau ditulisnya mungkin sebelum tahun 70 ya, tapi dicetak sekitar tahun 1970. Mbah saya meninggal 1972. Yes, 1972. Jadi sampai sekarang belum ada bentuk narasinya gitu? Belum ada bentuk narasinya. Berarti harus segera dibuat nih, Gus. Nanti saya menunggu. Insya Allah begitu. Nanti saya nunggu bacanya. Insya Allah. Okay. Lalu nih Gus, kan jenengan dari awal, maksudnya mondok kelas 1 itu kan otomatis tidak atas keinginan sendiri. Kemudian sampai SMTS apa pilihan sendiri atau boten? Lalu bagaimana, maksudnya sampai jenengan kuliah ini, apakah masih ada, maksudnya atas keinginan jenengan sendiri ataukah ada faktor lain? Kalau
waktu SD, SMP, SMA, MTS, SMA itu ya atas paksaan orang tua. Tapi Tapi ketika paksaan yang disyukuri kan ya, ketika S1, S2, S3 sudah saya sendiri yang menentukan. Jadi saya S1 kuliah di Mesir, terus kemudian ambil fakultas ini, S2 di sini saya Tapi sendiri. keluarga selalu mendukung. Sampai saat ini ya alhamdulillah mendukung. Termasuk salah satu jalannya sekarang. Artinya kalau kita lihat kan jenengan ini basicnya adalah pendidikan. Iya. Jadi ketua umum, ketua yayasan, kemudian juga pendidik di pondok pesantren, kemudian sekarang memilih terjun untuk masuk ke dunia politik. Apakah itu juga ada maksudnya pengaruh dari orang tua, dari keluarga atau bagaimana? Iya, jadi dulu saya sebenarnya kurang tertarik dengan dunia politik gitu. Bukan kurang tertarik sebenarnya, ya tertarik saja mengamati perkembangan politik di Indonesia dengan baca-baca media online, media cetak dan seterusnya. Cuman saya membatasi diri untuk tidak terjun secara langsung di dunia politik praktis. Nah, dikarenakan saya sudah memahami bahwasannya saya ini tidak diarahkan oleh orang tua saya ke sana. Saya lebih diarahkan oleh orang tua saya ke pesantren. Oleh karena itu saya menjadi ketua yayasan di Amanatul Ummah. Dan setelah itu ketika masyarakat meminta Abah untuk agar salah satu putranya atau putrinya itu untuk bisa berkhidmah di masyarakat, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Nah, Abah ini bingung, ini siapa yang kemudian harus terjun di dunia politik. Lah, awalnya bukan saya sebenarnya, adik saya, tapi kelihatannya ibu saya yang kurang cocok ketika adik saya terjun di dunia politik. Lantas kemudian siapa? Dan Abah saya menawarkan saya, meminta izin kepada ibu untuk kemudian saya yang berkhidmat di masyarakat, dan ibu saya tidak ada penolakan. Menurut ibu saya dianggap saya cocok terjun di dunia politik ini, dan ya bismillah, sehingga kemudian saya masuk di pemerintahan ini juga atas izin Abah dan ibu saya. Tanpa izin beliau-beliau berdua saya tidak mungkin masuk di dunia politik. Tapi sekarang sudah enjoy nih Gus menjalani ya? Ya lebih enjoynya karena satu, kita lebih dekat dengan masyarakat, lebih mengenal masyarakat, terus kita bisa membantu masyarakat di mana mereka tidak bisa mengakses untuk hal-hal tertentu. Dengan begitu saya merasa enjoy dan berkenalan dengan atau jaringannya semakin luas ketika kita ada di dunia pemerintahan. Itu yang alhamdulillah menurut saya enjoy. Saya ini jarang sekali keluar rumah. Dulu sebelum masuk di dunia politik, saya ini jarang sekali keluar rumah. Begitu saya keluar rumah pasti ditelepon oleh Abah, di mana sampai mana, atau kalau nggak apa ya ibu, di mana sampai mana, terus kenapa keluar, kalau nggak ada kegiatan yang mendesak disuruh balik ke pondok sebelum maghrib, karena maghrib saya harus mengimami dan mengajar ngaji. Selalu begitu, jadi saya hampir tidak pernah keluar rumah. Jadi lebih banyaknya ya berkisaran pesantren sana sini, ya mungkin jauh, main-main jauh itu ya nggak sampai jauh, pokoknya sebelum maghrib saya harus di rumah. Jadi waktu saya itu sebelum maghrib harus di rumah, sehingga kemudian saya sudah, daripada waktunya terbatas hanya dibatasi sebelum maghrib, sekalian saya tidak keluar rumah. Jadi jarang sekali keluar rumah, padahal saya punya hobi atau kesenangan itu silaturahim. Nah, pas waktu berada di dunia politik ini, terjun di dunia pemerintahan ini, saya justru malah lebih banyak di luar rumah daripada di rumah lah. Dan saya merasa enjoy juga
tidak ada capek terus penat dan seterusnya. Saya alhamdulillah mungkin karena masih muda juga ya, jadi mungkin belum terasa kalau terlalu capek. Seperti ini dari Jakarta langsung sudah nggak ngerasa capek. Jadi dan enjoy juga bertemu dengan orang banyak dan senang juga bertemu dengan masyarakat banyak, dan sampai sekarang alhamdulillah saya syukuri. Seperti menemukan jiwa yang hilang. Bisa seperti itu. Ini saya patah, sudah menyambung kembali sayapnya. Sudah, sekarang terbangnya sudah mulai ini. Sudah terbang lagi. Berarti selama 2 tahun ya Gus? 2 tahun. Iya. 2 tahun ini. 2 tahun menjabat sebagai wakil bupati, pernah menemukan hal yang menarik bagi Gus Baron itu apa saja kira-kira? Dia nggak menemukan sesuatu yang akhirnya ini gitu. Iya. Saya kalau hal yang menarik mungkin ya banyak ya, tapi salah satunya itu ada ini yang membuat saya senang ya. Membuat saya senang itu ada ibu-ibu yang ya banyak sih sebenarnya yang saya bantu. Ada ibu-ibu yang hamil, terus untuk mengurusi rumah sakit dan seterusnya itu ada hambatan. Terus ibu-ibu ini kebetulan kenal dengan salah satu ajudan saya, dengan tim ses saya sebenarnya di pihak kecamatan. Terus kemudian pihak kecamatan, tim ses saya ini kemudian menghubungi ajudan saya, terus dihubungi saya minta tolong untuk bagaimana ibu-ibu ini dibantu persalinannya dan seterusnya. Di lain sisi juga enggak mampu orangnya. Kemudian kita komunikasi dengan OPD terkait dengan rumah sakit, dan alhamdulillah kemudian lahir dan tanpa biaya. Lantas kemudian anaknya kembar 2, dan 2 anak kembar itu dinamakan nama saya sesuai ada nama saya Bara, dua-duanya ada nama Baranya gitu. Jadi itu menarik juga ya bagi saya. Alhamdulillah saya bisa menolong mereka yang sebenarnya tidak mampu untuk menyapai ke hal itu, tapi kemudian dengan bantuan saya kemudian bisa. Dan banyak juga saya juga tidak tahu seberapa banyak ya, tapi saya tidak pernah menghitung sih ya. Beberapa ya ada kasus yang sama juga seperti itu, kemudian begitu lahiran anaknya dinamai ada Baranya pokoknya. Artinya saat ini tuh kalau misalnya kita ingin membantu orang itu jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas, lebih mudah. Jangkauan lebih mudah. Ya, begitu. Sehingga itu satu kesenangan tersendiri yang dimana mungkin kita tidak mendapatkan itu di pesantren. Dan itu mungkin jawaban bagi orang-orang yang kadang itu bilang kenapa kok kiai atau keluarga pesantren terjun ke dunia politik, bahwa itulah syiarnya sebenarnya Gusnya. Dakwahnya juga bagian dari dakwahnya kan di situ. Bagian dari membantu orang itu kan bisa di mana saja. Bisa berdakwah itu di bidang apapun kan. Iya. Jadi saya teringat satu hadis menyebutkan man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun. Jadi man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Barang siapa yang punya ilmu maka bersedekahlah dengan ilmu itu, dan barang siapa yang punya harta bersedekahlah dengan harta itu, dan barang siapa yang punya kedudukan jabatan maka bersedekahlah dengan jabatan itu. Artinya setiap orang itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa memberikan sesuatu yang positif untuk orang banyak sesuai dengan kapasitasnya. Kalau mereka punya ilmu, ya itulah bidang bagaimana dia berdakwah. Kalau dia punya harta, itulah kemudian bidang bagaimana dia
berdakwah dengan hartanya, dan barang siapa yang kemudian punya kedudukan, punya jabatan, itulah kemudian bidang dakwah, bidang khidmah kepada masyarakat, sehingga kemudian kebijakan-kebijakannya itu bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Berarti kalau dalam hidupnya Gus Bara ini, dengan maksudnya yang dinamika yang seperti itu, bagi Gus Bara ini siapa sih sosok significant other, sosok yang berpengaruh dalam kehidupannya Gus Bara? Kalau saya sebenarnya kalau berbicara sosok kan ya banyaklah sosok yang menginspirasi kita di dalam kehidupan. Tapi sosok yang paling dekat untuk kemudian menjadi inspirasi bagi kita adalah, bagi saya sendiri khususnya, adalah orang tua saya. Ini saya melihat bahwasanya orang tua saya perjuangannya mendirikan pesantren dari mulai nol, ya, dari mulai tidak punya apa-apa sampai kemudian bisa mendirikan pesantren Amanatul Ummah dengan jumlah murid yang di atas 10.000 sudah Amanatul Ummah ini, ya, juga ada ada institutnya sampai strata 3 sampai S3. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dan itu bisa dilakukan oleh orang tua saya. Maka kemudian alasan apa lagi kalau kemudian bukan orang tua yang menjadi sosok yang menginspirasi bagi saya. Dan alhamdulillahnya orang tua selalu mendukung gitu, mendukung. Sampai saat ini alhamdulillah orang tua selalu mendukung dan selalu mengingatkan terkait banyak hal, khususnya di dunia pemerintahan. Kalau dari orang tua nih Gus, apa sih pola asuh yang paling mengena bagi Gus Bara yang kemudian diterapkan ke putra-putrinya jenengan, ataupun apa nasihat yang saat ini selalu menjadi pegangan jenengan yang selalu disampaikan oleh orang tua? Kalau orang tua saya, bagi saya itu bukan hanya sebagai orang tua ya, tapi juga sebagai guru, karena saya juga mondok di Amanatul Ummah, otomatis saya juga pada waktu itu pernah belajar dengan beliau, sehingga banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari beliau. Keistiqomahannya, kemudian kerja kerasnya, kemudian pemikirannya, itu banyak yang bisa diambil. Tapi kalau saya melihat hal yang paling besar dari beliau itu adalah perjuangannya di dalam membesarkan atau mengembangkan dunia pendidikan. Dan saya melihat beliau tidak pernah merasakan lelah berjuang di dunia pendidikan. Di kan Amanatul Ummah ada di Surabaya, juga ada di Mojokerto, di Pacet. Terkadang Abah itu juga maghrib pernah ada di Mojokerto, subuh sudah ada subuh biasanya ada di Mojokerto, maghrib ada di Surabaya, begitu. Dan itu ya rutinitas seperti itu berjalan bertahun-tahun dan tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih. Dan saya kira kerja gigi beliau, kegigihan beliau dalam berjuang di membesarkan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan agama ini, yang kemudian menjadi inspiratif bagi putra-putrinya, terutama saya sebagai putra tertua beliau. Untuk membentuk jenengan saat ini, kegigihannya. Mungkin ini begitu. Ya, mungkin banyak hal yang bisa diambil dari beliau dalam, ya, bukan hanya itu, ibadahnya juga saya juga merasa sangat jauh kalau dibandingkan dengan beliau. Beliau itu kalau sholat malam istiqomah, tidak tahu mulai umur berapa sampai sekarang beliau di umur 67 ini
sholat malam itu tidak pernah lepas. Dan banyak orang juga kalau sholat di belakang Abah itu nggak kuat karena doanya terlalu panjang. Ya saya juga merasakan begitu. Makanya kadang-kadang kalau jamaah sama Abah itu nanti aja dulu lah, nunggu akhir-akhir aja nanti. jadi dapat akhirnya, pokoknya dapat akhirnya saja. Terakhir ini dari saya, kira-kira ada buatan yang bukan ini dulu, kira-kira Gus dalam beberapa tahun ke depan Gus Bara saat ini sedang apa, saat nanti katakan 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya, saya ini punya, atau 2 tahun ke depan? Yang jelas harus lebih baik dari sekarang. Begitu, lebih baik dari sekarang. Sekarang apa ya, besok harus lebih baik dari itu. Berarti tidak ada bayangan spesifik atau tidak mau ngomong bayangan spesifik? Ya insya Allah lah, pokoknya pasti akan lebih baik dari yang sekarang. Ini namanya juga manusiawi, pasti untuk mengembangkan karir, untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya juga pasti ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang semangat itu juga masih ada, dukungan orang tua juga masih ada, dan saya kira tidak ada alasan kemudian untuk entah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang ini. Terakhir dari saya nih, beneran terakhir ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman semua yang hari ini nonton ini? Untuk para pemirsa, khususnya baik yang dari pesantren ataupun yang di luar pesantren, khususnya untuk generasi milenial, bahwasanya negara kita ini butuh sumbangsih pemikiran, tenaga dari para generasi mudanya, dan yang bisa berbuat banyak ke depan untuk negara ini bisa lebih baik lagi, itu adalah tergantung pada generasi muda yang sekarang ini. Generasi tua atau generasi sepuh ini pun akan pasti diganti dengan generasi muda yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita isi kesempatan kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan segala sesuatu yang ada potensi pada diri kita untuk dimaksimalkan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian entah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan pasti apa yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tuh. Jangan berhenti untuk menebar manfaat. Ya, khususnya kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman santri seperjuangan. Saya ini bisa dibilang ya santri tulen, karena mulai dari dalam kandungan sudah ada di pondok. karena punya pondok, jadi sudah dari dalam kandungan sudah di pondok, sampai sekarang juga pasti masih ada di pesantren. Jadi santri nyel. Terima kasih banyak Gus Bara untuk waktunya hari ini, sudah ngobrol, bercerita di Rumah Cerita hari ini. Semoga kapan-kapan bisa main lagi ke Rumah Cerita, kita ngobrol hal lain lagi yang sangat inspiratif sekali seperti hari ini. Bagi teman-teman semuanya, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, ini waktu istirahat nih Gus. Enggak, saya juga nggak merasa capek. Berarti bisa dilanjutin. Nggak merasa capek. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Intinya jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menebar manfaat di mana saja. Jangan sampai lupa dengan pendidikannya gitu Gus. Jangan sampai menyerah, apalagi untuk teman-teman santri. Tidak ada kata untuk
minder bagi Minder. santri saat ini, karena Benar. santri peluangnya juga banyak sekali, banyak yang bisa dilakukan oleh kaum santri saat ini. Santri bisa berada di lini apa saja, di mana saja. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.